Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anggraini, NPM 1813053112 dari semester 5C PGSD, ingin menerangkan materi kelompok 8 dan kelompok 9 yang berjudul kelompok 8, yaitu masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi, dan kelompok 9 yaitu pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mohon disimak teman-teman videonya. Masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi, kajian anak berkebutuhan khusus. Selama ini anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya, yang disebut sekolah luar biasa atau SLB. Secara tidak disadari, sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusivisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tembok eksklusivisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak difabel dengan anak-anak non-difabel. Akibat sistem pendidikan tersebut, masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel. Sementara kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pendidikan inklusif diharapkan dapat memecahkan salah satu persoalan dalam penanganan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus selama ini. Permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan inklusi. Yang pertama, permasalahan yang dihadapi sekolah. Problematika sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Indonesia diantaranya 1. Masih di mana guru masih belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan peserta didiknya. Yang kedua, masih adanya kebijakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang belum tepat, di mana guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar peserta didik berkebutuhan khusus dan kurangnya koordinasi pihak sekolah dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait dalam mengimplementasi kebijakan sekolah tentang pendidikan inklusi. 3. Masih adanya kesulitan yang ditemui oleh para guru sekolah inklusi dalam merumuskan dan menerapkan kurikulum serta kurangnya koordinasi dalam proses pembelajaran pendidikan inklusi. 4. Masih minimnya sistem dukungan dari beberapa pihak, misalnya orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, dan pemerintah, ditambah masih terbatasnya fasilitas sekolah yang menunjang pendidikan inklusi. Pemahaman inklusi dan implikasinya. Pendidikan inklusif bagi anak berkelainan belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya memasukkan disabled children ke sekolah reguler dalam rangka give education right dan kemudahan access education dan against discrimination. Yang kedua, perbedaan inklusi cenderung diresepsi sebagai integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa kasus menyesuaikan dengan sistem sekolah. Dalam implementasinya, guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua dan menjadikan anak cacat sebagai bahan kebijakan sekolah. Yang pertama, sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Namun, cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi, atau institut terkait. Kedua, masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua ABK dalam penyediaan guru khusus. Masalah yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk tim teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi. Yang kedua, guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan fleksibel kurikulum, pembuatan EIP, dan dalam menentukan tujuan, materi, metode pembelajaran. Yang ketiga, masih sering terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya.
serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar. Yang ketiga, karena terbatasnya fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, research, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak. Kondisi guru belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang not sensitive dan proactive yet to special needs children. Yang kedua, keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK. Selanjutnya, sistem dukungan. Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai, peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi, LTPK, PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistik terhadap anaknya. Kondisi di lapangan dalam penerapan pendidikan inklusif. Secara formal, belum berpredikat sebagai sekolah inklusif. Bahkan sampai sekarang belum tersentuh proyek sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan inklusi. Yang kedua, para guru awalnya sempat khawatir akan menurunkan citra sekolah. Yang ketiga, adanya protes terhadap kenaikan ABK, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas. Yang keempat, tidak adanya guru khusus, tetapi ini justru tantangan untuk menemukan metode baru atau yang kreatif melalui kebersamaan, saling diskusi, saling berbagi. Perubahan proses adaptasi pembelajaran dilakukan terus-menerus melalui kerjasama, saling memotivasi, saling membantu, saling mendukung, komunikasi, dan belajar dari pengalaman. Yang keenam, mengembangkan kerjasama antar guru dan meningkatkan jalinan komunikasi dengan orang tua. Yang ketujuh, sekalipun diakui menambah beban tambahan, namun diterima sebagai tantangan. Selanjutnya, materi kelompok 9, pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pengertian pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus yang dimaksud merupakan pendidikan bagi peserta didik anak usia sekolah yang berada dalam keterbatasan lingkungan geografis, sosial budaya, dan tidak mampu dari aspek ekonomi. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Permen Nomor 72 Tahun 2013. Pendidikan layanan khusus atau PLK meliputi ruang lingkup pendidikan formal dan non-formal. PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Tantangan implementasi pendidikan inklusif. Ada beberapa dilema yang perlu ditangani dengan kebijakan khusus, yaitu sistem penerimaan siswa baru, dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai kriteria sekolah bermutu. 3. Penggunaan label sekolah inklusif dan adanya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan nasional, pasal 41 ayat 1 tentang keharusan memiliki tenaga pendidikan khusus bagi sekolah inklusif sebagai alasan melakukan penolakan masuknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan, ditandai dengan munculnya gejala eksklusivisme baru, yaitu menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolah bukan inklusi. Yang keempat, kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel. Yang kelima, masih dipahaminya pendidikan inklusif secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak difabel children ke sekolah reguler tanpa upaya mengakomodasi kebutuhan khususnya. Yang keenam, munculnya label khusus yang sengaja diciptakan oleh peraturan maupun masyarakat yang cenderung membentuk sikap eksklusivisme seperti sekolah unggulan, sekolah berstandar nasional atau SNI, sekolah rintisan berstandar nasional atau RSBI, sekolah favorit, sekolah percontohan, dan lain-lain. Selanjutnya, masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam
mempersiapkan pendidikan inklusif secara matang dan komprehensif. Selanjutnya, kendala-kendala implementasi pendidikan inklusif. Ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi, menunjukkan beberapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental.